Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah Masjid Jami Al-Ibadah yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Haji Yudi Rahmani selaku pimpinan masjid dan juga para pengurus masjid yang lain serta tokoh masyarakat, para hujjaj, para asatizah dan remaja sekalian. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada malam Kamis ini sebagaimana biasa antara maghrib dan isya kembali kita isi dengan menghadiri pengajian. Mudah-mudahan pengajian yang sedang kita hadiri ini mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu hati dan pikiran kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Surah Ali Imran ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Hadirin, ayat ini menerangkan tentang larangan Allah terhadap kita umat Islam, yaitu larangan makan riba. Ya, istilahnya makan begitu, walaupun bukan yang dilarang makan doang. Ya, dari hasil riba kita beli pakaian, dari hasil riba kita beli kendaraan, kita beli rumah, ya. Tetap semuanya haram saudara-saudara, ya. Jadi riba itu memang enggak pernah dihalalkan sebelum Nabi Muhammad diutus. Itu pun riba sudah haram di masa-masa sebelum beliau. Pada syariat-syariat terdahulu, syariat Injil, syariat Taurat, itu semuanya melarang riba. Cuman kan yang jadi masalah pengertian riba, ini yang perlu dipahamin. Apa itu riba? Itu saudara-saudara, ya masalah yang kadang-kadang ada timbul perbedaan-perbedaan. Yang saya pahami, riba ini sebetulnya kalau dikupas dalam, dia bermacam-macam. Ya, jadi lebih dari 3 macam itu riba. Tapi yang gampangnya bisa diringkas, riba ini 2 macam. Pertama, riba di dalam tukar menukar atau jual beli. Itu yang pertama. Riba tukar menukar atau riba jual beli. Tukar menukar dengan jual beli sama aja, cuman bahasanya beda, ya. Kalau jual beli biasanya kan pakai uang, ya. Beli motor pakai uang begitu. Tukar menukar, beli motor pakai tanah misalnya, atau pakai motor juga kali. Nah, itu biasanya itu nukar itu. Tapi pada hakikatnya nukar dan jual beli dia juga, ya. Nah, ada riba tuh di situ tuh. Cuman riba ini saudara-saudara enggak begitu parah dia. Nah, nanti yang parah banget riba yang kedua, ya, itu yang disebut riba nasi'ah, riba pinjam meminjam. Itu yang parah itu. Nah, kalau riba jual beli itu pun khusus pada benda-benda riba. Ini lagi yang sulit. Ada namanya benda-benda riba, disebut dalam bahasa fikih ribawi begitu. Benda-benda riba, benda-benda yang bersifat riba. Di antaranya logam mulia. Logam mulia terdiri dari emas dan perak. Ya. Kedua yaitu makanan. Ya. Nah, ini makanan misalnya yang kita makan lah oleh manusia begitu. Beras begitu kan. Beras apek
ditukar dengan beras pulen. Nah, ini ada peraturan ini dalam kitab fikih itu ya. Jadi kalau mau tukaran ya, mau jual beli beras dengan beras, jadi beli beras dibayar dengan beras ya, atau tukaran lah namanya, beras ditukar dengan beras, itu boleh, disyaratkan harus sama beratnya, kemudian tidak boleh utang. Jadi beras merag atau beras apek sekilo, maka beras pulen sekilo. Pasti yang punya beras pulen ogah, saudara-saudara ya. Maka kadang-kadang nih pemilik beras pulen mengatakan, kamu mesti nambah dong. Oke, sekarang kamu punya beras merag sekilo, saya pulen sekilo. Kalau sama-sama seri, wah ini rugi saya begitu. Kamu nambah begitu ya. Ya, atau dikurangin kali beras pulennya, sama aja. Tadi kan harus sama. Ketika nambah nggak jadi sama. Ketika dikurangin yang pulen juga nggak jadi sama. Misalnya beras merag 1 kilo, ya beras apa tadi apek 1 kilo, beras pulen setengah kilo. Akhirnya kan beda. Nggak boleh. Ini harus sama begitu. Atau dengan contoh yang lain, yaitu beras apek sekilo, beras pulen sekilo, cuman beras apek nambah 10.000. Nggak boleh juga ya. Nah, kalau ada yang punya beras jelek, ingin punya beras bagus, gampang caranya, jual dulu beras apek, terima uangnya, campur dengan uang kamu yang ada, baru beli yang pulen, begitu, muter dulu. Itu hanya terdiri pada benda-benda riba. Kalau motor sama motor bebas, karena motor tuh bukan makanan, juga bukan emas perak. Nah yang gampang nih para ibu-ibu, dia punya misalnya cincin ya 5 gram, ingin mempunyai cincin 10 gram. Nah kadang-kadang kan nambah aja begitu. Ini kok 5 gram, gue pengen yang tutup 10 gram. Berapa nambahnya? Begitu. Nambahnya 5 juta bu, begitu ya, tawar menawar jadi itu dah 5 juta. Nah ini cara begini nggak boleh. Jual dulu itu emas si ibu 5 gram, saya terima ini sebagai penjual ya, pembeli, kemudian uangnya diserahkan, diterima oleh itu ibu, dicampur dengan uang dia tuh yang 5 juta, baru beli yang 10 gram. Sama dengan tadi ya, itu hanya pada benda-benda riba loh. Jangan diseluruhkan begitu semua benda, enggak. Maka tadi saya bilang motor dengan motor bebas, ya, mobil dengan mobil, tanah dengan tanah, tukaran bebas. Ini hanya pada benda-benda riba, yaitu yang khusus disebut logam. Logam itu logam mulia hanya 2, emas dengan perak. Nah harus konten juga, harus konten. Kalau emas perak, Anda punya perak, saya punya emas. Ah ini boleh beda. Kalau emas sampai emas nggak boleh beda. Di situ 5 gram, di sini 5 gram. Ya, tapi kan jarang orang nukar 5 gram, tukarannya 5 gram juga bakal apaan. Ah, modelnya kali lain, ya biarin udah 5 gram ya 5 gram. Jangan pakai nambah-nambah. Repot ini urusan ini. Iya, jadi emas misalnya 10 gram, perak 30 gram, itu boleh. Karena lain jenis itu. Ini jenisnya emas, ini jenisnya perak, tapi harus kontan, nggak boleh tunda-tunda, nggak boleh utang-utang. Itu dia ya. Nah, itu namanya riba jual beli, riba tukar menukar. Hanya pada logam mulia, terdiri dari emas dan perak, dan yang kedua pada makanan. Pada makanan ini terdiri dari rempah-rempah misalnya, rempah-rempah ya. Ada jahe merah dengan jahe putih, boleh tukaran. Di situ sekilo, di sini sekilo. Mungkin yang jahe mahalan ogah dia, diminta nambah. Nah itu caranya harus muter. Jual dulu jahe putihnya, terima uangnya, campur duit itu dengan uangnya baru beli.
yang lebih bagus. Di zaman Nabi terjadi pada korma. Zaman Nabi itu ada seseorang punya korma yang jelek. Kita tahu kan korma macam-macam. Ya, ada korma yang jelek, ada korma yang bagus. Yang jelek pengen makan yang bagus, tukaran aja begitu. Kata Nabi harus sama. Wah nggak bisa, yang bagus nggak mau. Biasanya saya tukarnya beda. Misalnya korma yang jelek, anggaplah 1 kilo, korma yang bagus setengah kilo supaya harganya seimbang. Kata Nabi nggak bisa, karena ada perbedaan. Yang jelek, walaupun jelek kan korma sekilo, yang bagus korma setengah kilo. Ini harus sama. Di situ setengah kilo, di sini setengah kilo, di situ sekilo, di sini sekilo, begitu. Nah kalau pengen juga caranya gampang, jual dulu tuh, jual dulu korma yang jelek, ya, terima duitnya, baru beli korma yang bagus, suruh muter. Ya, itu aja sih. Itu riba jual beli nampaknya nggak parah, ya nggak begitu parah. Yang parah riba nasiah, riba pinjam meminjam, ya, riba utang piutang. Ya, biasanya ya kata orang dulu 10-12. Ya, maksudnya apa itu 10-12? Artinya duitnya ini dipinjam 10, ntar pulangin enggak mesti 12 sih, boleh 15-16, tapi bukan boleh, enggak boleh saudara-saudara, karena hukumnya riba. Cuman perjanjiannya kadang-kadang bisa berubah-ubah tuh. Artinya ada yang mungkin murahan 10-11, ada yang mahalan 10-12, ada yang mahalan lagi 10-13. Tergantung perusahaannya begitu, tergantung pemiliknya. Nah itu yang namanya riba nasiah. Itulah yang ada di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah begitu ya. Ini baik riba ini, pinjaman ini untuk semacam konsumtif buat makan, atau meminjam ini buat produktif, buat investasi. Begitu. Pokoknya haram itu. Riba namanya riba nasiah. Riba pinjam meminjam. Baik dia itu ada ribanya sedikit atau ribanya banyak, nggak peduli. Cuman kalau berlipat ganda lebih parah lagi. Begitu. Nah ini nih yang di dalam Al-Quran ini nih, ya ini menceritakan riba yang berlipat ganda. Tapi jangan ada kepahaman berarti kalau riba yang sedikit boleh. Karena di ayat yang lain itu nggak ada kalimat berlipat ganda. Seperti ayat berbunyi wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Ya, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Disebut mengharamkan riba. Nggak ada embel-embel, nggak ada tambahan berlipat ganda baru nggak boleh. Nggak. Tapi ahallallahul bai' wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba, titik begitu. Maka itu ayatnya menerangkan tidak terikat dengan jumlahnya. Mau banyak mau sedikit tetap haram. Ya. Itu saudara-saudara namanya riba nasiah. Di sini ada ini, coba lihat nomor 228 di bawah. Ada penjelasan. Departemen Agama ini memberikan footnote, catatan kaki. Yang dimaksud riba di sini ialah riba nasiah. Riba nasiah itu riba pinjam meminjam. Ya. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasiah itu selamanya haram. Selamanya haram. Ya. Walaupun tidak berlipat ganda, walaupun nggak berlipat-lipat begitu. Misalnya 10, 11 begitu. Ada yang 10, 15 begitu. Minjem 1 juta, pulangin 1 juta berapa begitu ya. 1.500.000 atau gimana terserah itu. Ada yang 1.100.000. Nah itu nggak lihat lah. Mau berlipat kayak mau kagak kayak. Yang penting tetap haram katanya. Ini katanya lihat selanjutnya di nomor 174 ya. Jadi saudara-saudara, itulah ayat Quran. Nih saya ulangin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah memanggil yang beriman. Bukan yang dipanggil orang yang bukan beriman.
yang diajak nih supaya ngikut peraturan Allah yang beriman. Maka ada kalimat panggilan kepada mereka, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya. La ta'kulur riba ad'afam mudha'afah. Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Kata-kata makan itu kalimat biasanya tuh. Biasanya orang nyari duit buat makan. Nggak ada gue mau nyari duit nih buat apa nih, bikin rumah itu belakangan itu. Yang penting mangan itu. Yang penting makan, saudara-saudara. Maka Al-Quran menyebut makan, karena itulah yang rame tujuan orang mencari duit, ya. Jadi tetap haram apa ini buat yang lain, ya, buat beli baju dan buat beli kendaraan tetap nggak boleh begitu, ya. Jadi hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda yang tadi. Mau berlipat ganda, mau kagak, tetap aja nggak boleh. Kemudian dan bertakwalah. Nah inilah katanya bertakwa ini di segala lini, di segala tempat, di segala bidang. Bukan bertakwa dalam melaksanakan perintah sholat, meninggalkan misalnya perjudian doang, tapi juga bertakwa dalam hal berbisnis, dalam hal mencari rezeki. Suruh jauhin tuh katanya yang disebut riba. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Ya, jadi takutlah kamu kepada Allah dan jangan melaksanakan perbuatan riba katanya, ya. Supaya kamu mendapat keberuntungan. Yang main riba ini nggak beruntung itu. Ya, itu dikatakan tuh ada ayat berbunyi fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Umumin katanya perang kepada Allah dan Rasulnya. Umumin tuh Allah menyuruh umumkan kepada yang main riba bahwa dia perang kepada Allah dan perang kepada Nabi. Itu kan serem bahasanya. Siapa yang berani sama Allah? Kan begitu. Cuman itu bahasa keras begitu, ya. Supaya orang menghindar dari riba begitu. Kemudian ditekankan lagi tuh di ayat 131. Wattaqun narol lati uiddat lil kafirin. Ya, dan peliharalah dirimu dari api neraka. Memelihara diri dari api neraka caranya meninggalkan yang haram. Di antaranya ini yang sedang dibicarakan. Ya, dan peliharalah dirimu dari api neraka dengan cara meninggalkan yang haram. Yaitu seperti meninggalkan yang kita bicarakan di ayat di atas, yaitu makan riba, ya. Jadi saya ulangin, dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Maksudnya itu Allah buat neraka diperuntukkan buat orang kafir. Jadi orang Islam gak masuk neraka. Ya paling mereka seandainya masuk nggak mendem begitu. Apa itu mendem? Ya. Jadi orang Islam dia dibikinin sorga untuknya. Orang kafir dibikinin neraka untuknya begitu. Nah kalau terjadi orang Islam masuk neraka, yaitu nggak sama dengan orang kafir. Kalau orang kafir kan selama-lamanya mendem begitu, ya, nggak diangkat-angkat. Kalau orang Islam apapun kejahatannya, selama dia orang Islam tidak menyekutukan Allah, itu syaratnya itu. Jangan menyekutukan Allah, walaupun punya dosa membunuh, berzina, berjudi, macam-macam, riba dan sebagainya. Ya, nanti akhirnya masuk ke sorga. Cuman tuh berapa tahun mendemnya itu sampai nggak ada yang tahu, saudara-saudara. Berapa tahun mendemnya itu nggak ketahuan udah. Allah lah yang maha kuasa gitu. Yang penting mendem dia. Tapi akhirnya dicomot, diangkat, dimasukin ke sorga. Begitu. Itu maka tuh istilahnya neraka emang Allah ciptakan diperuntukkan. Ya, jadi itu neraka spesial buat orang kafir. Buat orang Islam bukan neraka spesialnya, ya. Tapi kan bisa jadi masuk neraka karena dia melanggar, ya. Melanggar, dia belum bertobat dan sebagainya. Jadi dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.